Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Para rawuh sekalian jamaah Masjid Rahmah napa Rahmah? Ar-Rahmah dan seluruh hadirin yang berkumpul di masjid pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah malam ini cerah. Semoga cerah ini menghantarkan rahmat yang betul-betul Allah turunkan di majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Para rawuh, tiada satu perkara pun yang bisa memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah, melainkan hanya rahmatnya saja. Kita semua menyadari, para rawuh, bapak, ibu, di dalam satu hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada satu orang hamba yang saleh, ahli ibadah. Di situ disebutkan seorang abid. Abid itu ahli ibadah. 60 tahun beribadah boten kendhat. Kula panjenengan pinten tahun Pak beribadah? Salat berapa tahun Pak? Ada yang sudah usia 60 tahun? Sing 60 tahun niku dari 0 sampai 60 salat terus wonten mboten? Mboten nggih. Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang ahli ibadah, abid, yang selama 60 tahun, sittina sana, 60 tahun full beribadah kepada Allah. Para rawuh, orang sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, kalau dia menjadi seorang ahli ibadah, berarti hidupipun niku nek sak menika teng masjid. Hidupnya di masjid saja. Dia sudah melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tetap butuh makan, tetapi dia hajatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Para rawuh coba bayangkan 60 tahun beribadah, dahsyat betul. Kula panjenengan kadang sholat 5 sasi ke-6 rodok mende, ngoten nggih. Mengke nek dielekne nembe semangat meleh kan ngoten. Ini enggak 60 tahun. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang sudah beribadah selama 60 tahun ini dihadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, "Masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku," kata Allah. Tapi piyantun niki ngeyel. Enggak ya Allah, enggak mau. Enggak mau gitu. Terus apa maumu, kata Allah. Maka dia mengatakan, saya ingin masuk surga karena amalku. Allah berfirman lagi, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Dia masih bantah, nggak mau ya Allah. Aku pengen ini masuk surga goro-goro amalku. Sampai 3 kali. Maka setelah yang ketiga, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, seingat saya, maka kemudian ditimbang amalnya.
amal ibadah 60 tahunnya diletakkan di satu sisi, kemudian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, ini baru nikmatnya ya, ditimbang di sisi yang lain, akhirnya jomplang Pak. Lebih berat nikmatnya Gusti Allah. Artosipun kita beribadah 60 tahun full niku nek ditimbang kalih nikmatipun Gusti Allah, masih lebih banyak nikmatnya Gusti Allah. Makanya kita itu kalau mau nyombong kayak amal-amal apa yang bisa kita bawa, maka orang ini kata Rasulullah, karena dia dikatakan oleh Allah, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku, dia mengatakan tidak, ya Allah, dengan amalku. Maka setelah ditimbang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke dalam neraka. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang lain, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga dengan dirimu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak juga dengan diriku, illa, kecuali, kata Rasulullah, an yataghammadani Allah birahmati, kecuali karena Allah telah mengucuriku dengan rahmatnya. Maka para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo niki insyaallah malamnya malam yang berkah. Kita bermajelis ilmu, majelis ilmu adalah majelis yang berkah. Asmonipun masjid Ar-Rahmah. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten kesempatan dalu punika, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, semuanya berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah mewanti-wanti kula panjenengan. Rasulullah niku Bapak Ibu tugasipun kalih di dalam menyampaikan risalah, di dalam menyampaikan dakwah. Tugasnya Rasulullah itu dua. Yang pertama, Rasulullah itu sebagai basyiron. Basyiron itu adalah pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira. Rasulullah akan mengabarkan kalau kita melakukan kebaikan ini, kita akan mendapat pahala ini. Ngaten nggih? Tapi ada tugas yang kedua, Bro. Kalau ternyata kula panjenengan sebagai umatnya ini sudah dikasih tahu seluruh syariatnya Rasulullah, tata aturan Allah dan Rasulnya itu sudah dikasih tahu, kok kula panjenengan boten nglampahi, malah pangapunten waliyadzubillah ada yang melanggar, maka Rasulullah punya tugas yang kedua, namanya apa? Nadhiron. Nadhiron itu memberikan peringatan. Nek kowe ora taat karo Gusti Allah, kowe engko entuk hukuman kaya ngene. Allah itu mewajibkan sholat 5 waktu. Nek kowe ora sholat berarti kowe ora dianggap hambane Gusti Allah. Jadi imbang. Ada kabar gembira, tapi juga ada peringatan. Supados nopo? Supados kita lebih condong kepada yang baik. Sampun kados mekaten, kula panjenengan dan hampir rata-rata kaum muslimin itu masih banyak yang belum bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya kanthi sempurna. Terus betul Bapak Ibu. Padahal Rasulullah kabaraken sedaya. Cobi, tema kita adalah napa Pak? Tema kita malam hari ini adalah menyambut bulan Ramadan, kan nggih? Menyambut bulan Ramadan, wau sampun dipun sebatakan kali Mas pembawa acara, kita kurang lebih 12 atau 13 hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Orang itu kula panjenengan nek mireng Ramadan yang pertama kali terlintas napa Bapak Ibu? Kula ngerti masih ning guri mesem buber. Posone dereng pun siam nggih, puasa nggih. Kan yang pertama Ramadan mesti adalah puasa. Alhamdulillah, berarti kita sudah punya satu gandolan. Karena Ramadan itu adalah syahrus siyam, bulan yang mana kaum muslimin diwajibkan untuk
puasa 1 bulan wah nek penuh semangat ini berarti semangat nih ya. Ampun posone awal-awal tok. Nggih to? Engko rada tengah-tengah wis kesel. Salat tarawih semakin hari soknya semakin mengalami kemajuan. Maju terus. Telas. Ora rawuh. Ramadan 1 bulan atau 1 hari atau 10 hari? 1 bulan. Maka persiapkan betul. Hari ini alhamdulillah kita bisa bermajelis di malam hari ini untuk mempersiapkan bekal supados mungkin kita bertemu dengan Ramadan kita sudah siap dengan tamu agung yang sangat mulia. Para rawuh yang dirahmati Allah, para salaful ummah itu adalah pendahulu kula panjenengan dari sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Diriwayatkan dari banyak jalur para salaful ummah itu setelah habis Ramadan niku donga nangis 6 bulan. Untuk apa? Meminta diterimanya amal ketika bulan Ramadan. Setengah tahun nih. Setelah setengah tahun masuk bulan ke-7. Bulan ke-7 dalam hitungan sebelum Ramadan, mereka berdoanya berubah. Berdoanya, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka para rawuh alhamdulillah hitungannya tinggal 12 atau 13 hari lagi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan yuswa ingkang panjang dan akhirnya nanti ketika bertemu dengan Ramadan kita bisa memaksimalkan amal-amal soleh selama di bulan Ramadan. Betapa sayang, betapa rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak bisa memaksimalkan amal, dia tidak mendapat ampunan Allah. Para rawuh, inti Ramadan dengan ibadah kita, siamkah, salat, tilawatul Quran, sedekah, i'tikaf atau umroh dan amal ibadah yang lain nanti kita akan singgung, itu tujuannya cuma satu. Apa itu? Meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau orang sudah diampuni Allah, selesai urusannya, Pak. Nggih napa mboten? Orang kalau sudah diampuni Allah itu sudah selesai urusannya. Betapa kalau Allah mengampuni hambanya, itu artinya Allah sayang sama dia. Betul nggih? Kalau Allah sayang sama dia, panjenengan mboten sah nyuwun wis dikai. Nggih to? Kula panjenengan nek ndonga nyuwun ping kathah napa mboten ping kathah? Tenanan apa mboten tenanan? Pun ngoten niku pun dikabulke napa dereng? Dereng nggih, kadang dereng. Wonten ingkang sampun. Berarti pertanyaan bisa jadi ketika kita sudah meminta belum dikabulkan, itu berarti ada penghalang doa. Salah satu yang menghalangi doa kita adalah dosa. Maka setiap hari kita harus memperbanyak istighfar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nanti diampuni sama Allah, panjenengan badhe nyuwun napa mawon, insyaallah dipun kabulaken dumateng Gusti. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal saya sampaikan satu hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min abdin tidaklah ada satu orang hamba yasumu yauman fi sabilillah yang dia melaksanakan siam niku nek bahasa kita ya puasa, itu puasa 1 hari di jalan Allah. Kanthi tenanan di posone nggih Bapak Ibu, tenanan mboten gaco poso melu sahure jam 2 bengi. Enten to, Pak? Mriki teng Pranan enten klothekan napa nek teng Jaten teng kula namanya tretek. Enten mboten mriki? Gugah sahur. Niku gugahe jam kalih to. Sahure jam kalih, 2:30 pun rampung sahur, nunggu subuh jam 3 pun ngantuk. Subuhipun boten subuh, dadose duha, tapi ngagem kunut. Maksudipun subuhipun telat. Karena kita sahurnya awal.
Bar ngoten bibar subuhan pun telat, wis iki kan poso gitu, tidak ngopo-ngopo turu. Tilem, Pak. Tangi-tangi adzan maghrib wae berangan. Wadan duhur, wungu, sholat berjamaah, yang penting nek jamaah pahalane oke. Mengke kondur tilem le. Wungu asar, napa ngeten niku ingkang dipun karepaken Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita untuk siang. Kan. Siang sing tenanan juga sedikit kita bahas. Tetapi Rasulullah mengatakan tidaklah seorang hamba, mamin abdin, tidaklah ada satu orang hamba yasumu yauman fi sabilillah yang dia melaksanakan siam puasa satu hari di jalan Allah kanthi tenanan. Kanthi tenanan apa yang dia akan dapat? Rasulullah mengatakan illa, kecuali pahalanya adalah ba'adallahu bidzalikal yaum, Allah akan menjauhkan bagi si hamba ini dengan puasa satu hari tadi wajahahu anin nari sab'ina kharifan, Allah akan menjauhkan wajahnya dari sengatan api neraka sejauh 70 jengkal. 70 jarak, kharifan itu jarak yang kita nggak tahu pastinya. 70 niku bilangan yang tidak baku kudu dihitung-hitung betul. Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan 70, di dalam hadis dikatakan 70, itu adalah bentuk sighah mubalaghah. Adalah bahasa yang menggambarkan sesuatu yang sangat banyak. Berarti Allah akan menjauhkan wajahnya dari jilatan api neraka begitu jauh. Pertanyaanipun, kinten-kinten siam kula panjenengan dalam umur yang sudah kita jalani, sampun betul napa dereng Bapak-bapak Ibu-ibu? Kok mboten enten sing jawab saja Ibu? Ragu-ragu, Pak. Wah niki. Padahal Ramadan pun bertahun-tahun dilewati nggih. Insyaallah sampun sae, tapi monggo dipun perbaiki terus. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diharapkan dari kita sebagai seorang muslim kecuali terus memperbaiki diri. Ngoten nggih. Kalau ada seorang muslim yang merasa cukup dengan amalnya, maka dia tertipu. Kalau ada seorang muslim yang merasa cukup dengan amalnya, maka dia tertipu. Amal cukup itu seberapa, Pak? Nggih to, kula panjenengan qiyamul lail salat tarawih biasanya setengah jam diimami 40 menit, kula yakin sesuk bar salat grundel kabeh tenan. Nggih mboten? Ngoten jek ngaku wis cukup amale. Nggih to? Niki jujur-jujuran mawon. Kula riyen ngalami masalah Bapak-bapak Ibu-ibu. Kalau Ramadan niku ningali jadwal imam dan khotibnya. Mengke nek jadwale giliran Bapak Fulan sing bacaane alon tur dawa pindah. Nggih ta, mboten mangkat. Tur nek mboten ngoten wis sepakat, sak masjid sepakat sing ngimami diketik. Pokoke ning imame aja dawa-dawa, rakaat keloro pokoke ngunduh nek ra kulhu ina atau ina ya. Nggih mboten Pak. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jadi perkara, pangapunten, itu tidak jadi perkara. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah, bukankah Ramadan adalah waktu kita memanen amal? Leres nggih? Kita diberi kesempatan terbaik untuk beramal saleh, kenapa tidak kita maksimalkan? Pangapunten, kalau memang biasanya setengah jam mboten perkawis, tapi mbokan dipun cobi ditambahi sedoso menit, ngeten nggih, dipun cobi Pak. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu rasanya. Di yang hadir pada malam hari ini ada yang pernah umroh Ramadan, umroh pada bulan Ramadan wonten? Angkat tangan mbok pilih. Insyaallah ya. Umrah Ramadan biasanya umrah itikaf ya bahasanya. Itu akan berangkat setelah tanggal 15 Ramadan. Setelah tanggal 15 dia berangkat, nanti di sana dia mulai sekitar tanggal 18. Kemudian dia itikaf di Madinah atau di Mekah. Kemudian dia akan pulang setelah Syawal. Biasanya begitu. Para rawuh, kalau di Masjidil Haram itu, ini sebagai contoh mawon, itu tarawih kalau sudah 10 malam yang terakhir itu tarawihnya 2 kali.
Tarawih ba'da isya sama tarawih tengah malam. Ba'da isya sama tengah malam. Tengah malamnya di sana dimulai kirang langkung jam 1. Jam 1 Pak. Subuh jam pinten? Subuh jam pinten? Sekawan. Berarti tarawihipun kirang langkung yang ini ya, putaran kedua ya. Kan yang pertama ba'da isya langsung ada, nanti yang tengah malam itu jam 1 mulai, itu nanti selesai paling cepat 3:30. Paling cepat. Niku kadang pun seneng jam 3:15 niku pun witir. Pun remen apa mboten? Wis ndang rampung ngoten nggih. Ternyata nanti rakaat terakhir salat witir niku imamnya pasti akan membaca doa kunut. Kunut witir. Jadi mboten kunut subuh, tapi kunut witir. Jadi rakaat terakhir witir niku ping 3 nggih biasane nggih. Maka rakaat ketiga setelah rukuk sami Allahu liman hamidah dibaca Allahumma rabbana walakal hamdu, itu imamnya akan baca doa kunut. Panjenengan bisa dapat itu di YouTube, ada di mana-mana ada. Dan ampun dipun husnudoni bahwa doa kunutnya cuma 5 menit 10 menit boten. Doa kunutnya kalau tiang boten nate nderek niku semangat ngangkat tangannya dhuwur-dhuwur. Amin gitu. Suwe-suwe kesel, medhuk sithik amin. Suwe-suwe wis 15 menit medhun meneh amin. Kunutnya itu sampai 20 menitan. Doanya panjang sekali. Kenapa? Karena beliau-beliau di sana paham betul memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Para rawuh yang dirahmati Allah, saya tadi ketika membaca tema ini kula nggih jane bingung iki terus sing dibahas opo ya gitu. Masalahnya nek fikih Ramadan kula yakin panjenengan sampun sering mireng nggih Pak nggih. Kan di mimbar sering disampaikan fikih Ramadan kan. Fikih puasa sudah insya Allah saya yakin sudah disampaikan. Yang membatalkan puasa sudah tersampaikan. Baik. Kita ingin masuk hal yang melengkapi itu. Yang pertama, para rawuh, menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, beliau mengatakan keutamaan ibadah itu menjadi utama. Semua ibadah baik nggih Pak nggih? Bu, semua ibadah saya nggih? Saya. Tetapi ibadah itu akan berlipat pahalanya karena 2 hal. Panjenengan catat. Yang pertama karena waktunya. Karena waktunya. Contohnya apa? Contohnya ibadah di bulan Ramadan. Betul-betul. Ramadan itu wis gon panen. Maka betapa rugi kalau ada seorang muslim panggih Ramadan boten semangat untuk memanen amal. Kenapa? Kalau dia biasa-biasa mawon para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, saya nasihatkan dumateng kula piyambak ingkang sepindah dan kepada yang hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau naik mimbar. Naik mimbar yang pertama beliau mengucapkan amin. Naik mimbar yang kedua mengucapkan amin. Jadi sebelum naik amin, naik mimbar yang lantai satunya amin, naik mimbar lantai kedua beliau mengucapkan amin. Para rawuh, mimbarnya Rasulullah niku mboten kados ngaten. Pangapunten niki sebagai wacana nggih. Mimbarnya Rasulullah itu berbentuk trap-trapan. Dadi ngetrap. Ngetrapnya napa nggih bahasane? Unda-undaan, pangapunten. Unda-undaan. Jadi undaannya ada 3. Undaan 1, undaan 2 itu tempat beliau berdiri. Undaan yang ketiga tempat beliau duduk. Jadi ada 3 undak. Undak 1, undak 2, undak yang ketiga agak tinggi untuk beliau duduk ketika khutbah. Khutbah Jumat kan ada duduk di antara 2 khutbah itu di situ. Jadi beliau berdirinya di undaan nomor 2. Di dalam hadis ini Rasulullah ketika mau naik maju, mau menyampaikan nasihat atau tausiah kepada sahabat, beliau mengucapkan amin. Sahabat heran, iki ngopo moro-moro amin. Jenengan nek moro-moro enten rencange jenengan mboten napa-napa ngomong amin. Heran betul? Heran kan? Ini sama sahabat sebenarnya heran, tapi ditunggu. Amin 1 kali naik 1 trap.
amin, netrap kedua amin. Jadi 3 kali. Kemudian beliau menyampaikan nasihat. Setelah itu beliau turun dari mimbar. Ini gitu, para sahabat itu adalah orang-orang yang paling semangat dengan menuntut ilmu. Rasa penasaran atas ilmunya tinggi. Jadi nunggu Rasulullah meduk mimbar, wis meduk, majelis sudah selesai nggih. Itu langsung ditangleti, ya Rasulullah. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa tadi ketika engkau hendak naik mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril, kata Rasulullah. Wahai para sahabatku, tadi Jibril datang kepadaku berdoa dengan 3 doa. Doa yang pertama adalah, ada 2 redaksi. Dalam riwayatnya Imam Muslim adalah bu'dan. Bu'dan itu celaka. Atau di dalam riwayat imam-imam yang lain dikatakan roghima anfuh. Roghima anfuh itu napa nggih? Roghima itu rusak, anfuh niku irung. Kalau dikatakan roghima, betul nggih, anfuh nggih, hidung nggih. Jadi kalau piyantun nek mboten enten irunge niku elek napa apik, Pak? Elek. Berarti rugi gitu aja. Ngoten nggih, gampeling ngoten. Sungguh celaka atau sungguh rugi, kata malaikat Jibril, orang yang bertemu dengan Ramadan dan dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya malaikat Jibril. Rasulullah mengucapkan amin. Para rawuh kinten-kinten, kalau ada doa yang mengucapkan malaikat Jibril sing mengaminkan Rasulullah, kabul mboten? Kabul nggih? Lah nek doane kabul, berarti PR kula panjenengan. Jangan sampai kita termasuk yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, sungguh celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia tidak mendapat ampunan Allah. Artinya dia bertemu Ramadan tapi mboten memaksimalkan kesempatan Ramadan kagem beribadah. Doa yang kedua, kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang disebut namamu di antara mereka, wahai Muhammad, dan mereka tidak bersolawat untukmu. Maka mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek enten asmanipun Rasulullah disebat di antara kita dan kita nggak mau solawat, niku engkang sepindah dicap piyantun paling bakhil. Capnya begitu. Cap yang kedua, didoakan celaka sama malaikat. Ini urusan sholawat. Yang ketiga, ketika Rasulullah naik di mimbar yang terakhir adalah malaikat Jibril mengatakan, sungguh celaka seorang yang mendapati orang tuanya, kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya sampun sepuh, sudah tua, tetapi orang tua itu tidak menjadi asbab bagi dia masuk surga. Yang pertama tadi kita sampaikan, dia bertemu Ramadan tidak mendapat ampunan Allah, artinya dia tidak berusaha ibadah maksimal di bulan Ramadan. Yang kedua, dia disebutkan nama Rasulullah tidak sholawat, artinya dia nek ngaku mencintai Nabi ora tenanan kon sholawat wae males-malesan. Yang ketiga, dia diberi kesempatan berbakti kepada orang tua, mendapati orang tuanya sudah sepuh, harusnya dirawat, malah disia-siakan. Berbakti kepada orang tua jaminannya adalah jannah. Maka para rawuh tadi kita sampaikan, ada ibadah itu sejatinya semuanya baik dan semuanya sudah ada pahalanya masing-masing, tetapi akan menjadi berlipat-lipat pahalanya karena 2 hal. Yang pertama adalah waktunya. Maka Ramadan ini waktu kula panjenengan kagem panen, bapak-bapak, ibu-ibu, panen. Ibarate niku kita sudah mencoba menanam semangat ibadah kita itu sudah dari kemarin-kemarin, leres nggih? Wis kudune wis ditanam itu. Jadi ampun lagi nganyak ini pas Ramadan. Kula panjenengan niku nek lagi anyak pas Ramadan kiat napa mboten kiat? Siap napa mboten siap? Lagiannya lo pas Ramadan lo, ora tahu sholat duha 8 rakaat mlebu Ramadan, duhane 8 rakaat. Abot napa mboten abot? Abot itu karena nggak dibiasakan. Coba dibiasakan dari sebelumnya. Jadi semangatnya itu, benih ibadahnya sudah ditanam. Kemarin kita sudah sampaikan, para ulama mengatakan bulan Rajab itu seperti menanam semangat ibadah. Ngoten nggih. Bulan Sya'ban itu nyirami
ngasih pupuk ben tambah landung subur. Ketika Ramadan tinggal kita panen pun subur itu. Jadi ibadah tadi nilainya, pahalanya sudah masing-masing, tapi berlipat-lipat karena waktunya diantaranya adalah ibadah di bulan Ramadan. Para rawuh kula dan panjenengan insya Allah sedanten sampun ngenteni kalau kita mengetahui ibadah sholat, ibadah yang wajib dilipat gandakan berkali lipat. Di dalam hadis dikatakan, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala untuk orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan itu 10 sampai 700. Sampai bilangan tidak terhingga. Yang sunnah menjadi dapat pahala wajib, yang wajib berlipat-lipat. Lah pun ngoten niku kula panjenengan kadang tesih males-malesan. Masih terlalaikan dengan hal-hal yang lain. Leres Pak nggih? Leres nggih Bu nggih? Nek pun badha asar niku kinten-kinten tesih sempat tadarus 1 juz napa ndang-ndang tindak ten peken golek buka. Bu. Selak kentekan. Persiapan nggih. Masya Allah. Kita itu kadang hari ini Ramadan itu menjadi seremonial, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Paling boten pangapunten maturipun hari ini adalah mari kita pupuk kesadaran ya. Pupuk kesadaran untuk beribadah di bulan Ramadan dengan lebih baik lagi. Para rawuh, karena kita nggak pernah tahu kapan Allah akan ambil ajalah kita. Nek boten dipun maksimalkan, Masya Allah. Tahun kemarin yang satu putaran Ramadan khatam 10 kali, angkat tangan. Loh kok terus mesem. Nggih tingkatane kula panjenengan ngeten mawon lah. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu setiap malam itu satu malam khatam 1 kali, satu siang khatam 1 kali. Maka Imam Asy-Syafi'i di dalam riwayat satu putaran Ramadan beliau akan khatam 60 kali. Beda lagi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khatam Quran 1 kali putaran tarawih. Pun lah nek niku ketoke lho Mas. Wong diimami tarawih sak juz wae. Napa mbok pilih mungkin Masjid Ar-Rahmah memulai Pak niki, Pak Takmir. Dipun mulai gitu sekali waktu nanti di malam keberapa kita tarawih 1 juz, Masya Allah. Kenapa para rawuh? Kenapa Pak Muhammad? Saya kadang menyinggung urusan sholat tarawih dengan bacaan yang panjang. Kenapa? Para rawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul kalami tilawatul Quran. Sebaik-baik ucapan itu adalah tilawatul Quran. Itu hadisnya sahih. Tapi Rasulullah melanjutkan wa khairu tilawatil Quran, dan tilawatul Quran yang terbaik tilawatul Qur'ani fis shalah adalah tilawatul Quran yang dilantunkan ketika sholat. Artinya kita baca Quran di luar sholat sudah dapat pahala, tetapi kalau itu dibaca oleh imam sholat dan kita ngikuti, pahalanya double Pak. Pahalanya double. Makanya kalau tanggleti yang Ramadan kemarin khatam 10 kali angkat tangan. Oh salah, 5 kali saja angkat tangan. Ada Bu? Wah ibu-ibu mboten ketinggal saking mriki. Pinten Bu? Ampun dinyang lho Bu. Biasanya ibu niku ngenyang kok nggih. 5 aja oke Mas. 6 lho. Yang 3 kali angkat tangan. Loh, Masya Allah ya. Nek 2 kali 1 kali nggak usah ditanyakan. Mungkin masalahnya mungkin itu kalau tanyakan yang sudah khatam 1 kali nek mboten angkat tangan kan mboten sekeco nggih Pak nggih. Mugi-mugi kula panjenengan pinaringan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di bulan Ramadan yang akan datang kita diberi kemudahan untuk banyak-banyak melantunkan tilawatul Quran. Syukur-syukur khatam minimal satu kali. Kalau tidak bisa khatam 1 kali sebisanya. Yang penting maksimal. Makanya kalau ini di Ramadan yang kemarin saya nyampaikan di Masjid Al-Mutaqin di
di 10 hari yang terakhir itu kalau nggak salah, sekitar malam 27. Kebetulan kula malam 23 itu. Saya malam ke-7 27. Saya malam ke-23 itu sama teman-teman kleresan meniatkan betul-betul derek tarawih teng Temboro di Pondok Pesantren Al-Fatah, tempatnya teman-teman Jamaatul Tabligh gitu ya. Di sana itu tarawih 1 malam khatam. 1 malam full, Pak. Dari juz 1 sampai juz 30. Dimulainya ba'da maghrib. Tarawih pada pembacaan. Maksudnya bacaannya dimulai ba'da maghrib. Ba'da maghrib sampai isya mereka 6 juz sudah. Ba'da maghrib sampai isya itu 6 juz. Salat isya biasa. Ba'da isya langsung tarawih ya. Ba'da isya itu mulai juz ke-7. Jadi setiap 6 juz istirahat, Pak. 2 rakaat. Per 1 rakaat itu dibaca 1 juz setengah. Kirang langkung per 1 rakaat wekdalipun nggih antawis 40 menitan. 1 rakaat. Kinten-kinten lihat mboten, Mbak? Bu, nyobi pripun? 1 rakaat 40 menit. Bacaannya 1 juz setengah. Niku pangapunten Bapak Ibu, ternyata yang berpengaruh itu bukan tampilan fisik mboten, Pak. Serius niki kula matur karena saya mengalami, Masya Allah. Bukan tampilan fisik. Sing nom urung tentu luwih kuat timbang sing tua, karena ternyata di situ faktornya adalah TK. Kula sak rombongan dari Solo bersembilan nom kabeh niki kebetulan Pak gagah-gagah ngoten niku paling maksimal. Ada satu teman saya paling maksimal, dia dapat berarti 17 rakaat. 19 rakaat. 19 rakaat. Enggak sampai sempurna. Karena kita mangtel. Selain dia satu orang mboten enten, Pak. Kula sama berapa teman itu dapat 12 rakaat. 12 rakaat. Kan rakaatnya kan 4 rakaat istirahat gitu. Saya dapat 3 kali putaran. Sampai selesai. Niku rampungipun jam 1:15 terus lho, Pak. 1:15 rampung tarawih. Ngoten nggih. Terus lanjutnya witir. Witirnya pakai ayat biasa, surat biasa. Witir itu rakaat pertama biasanya dibaca surat. Kalau witir rakaat pertama dibaca surat Al. Useng pendek wae Mas, qul huwallahu ahad. Witir itu biasanya rakaat pertama dibaca surat Al. Ada sunahnya loh, Pak. Witir itu rakaat 1, 2, 3 masing-masing ada sunahnya loh itu. Rakaat 2 surat Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Rakaat pertamanya apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Itu yang paling banyak diamalkan Rasulullah untuk sholat witir. Itu yang dipakai. Jadi kita selesai sudah jam 4 kurang 5 menit, sahur seadanya, rampung sahur adzan, Pak. Ngedur nih. Panjenengan mengertosi yang bikin saya dan teman-teman menangis, betul niki menangis itu karena kami kalah dengan satu orang bapak-bapak sepuh ngapunten rekmo gini nggih. Rekmo niku rambutipun sampun putih semua, beliau sudah tidak sempurna berdiri, tapi dari pertama sampai akhir beliau tidak meninggalkan tempatnya. Laras, Pak. Betul, kami itu malu. Coba. Karena kata beliau kita tanyai setelah selesai itu, kata beliau kok kuat? Kata beliau jawabannya adalah karena sudah bisa menikmati. Niku kunci. Para rawuh, kita masuk lagi. Yang pertama, amalan itu dilipat gandakan pahalanya adalah karena keutamaan waktu. Maka ketika kita kula panjenengan ketemu dengan waktu-waktu yang utama, mari dimaksimalkan. Waktu utama untuk beramal apa? Dapat pahala awal fadilah yang tertentu, amalkan. Misalkan kita baca surat Al-Kahfi di malam Senin, malam Selasa, boleh mboten?
Boleh ya? Tapi kalau surat Al-Kahfi dibaca malam Jumat, pahalanya tambah mboten? Tambah. Maka kita maksimalkan. Kalau memang ada waktu tertentu yang membuat fadilah amal tertentu itu menjadi lebih banyak pahalanya, maksimalkan. Terutama ke depan nanti insya Allah kita bertemu bulan Ramadan. Yang kedua, yang membuat amalan yang mana semua amal ibadah itu sudah berpahala dan berlipat pahalanya, yang kedua adalah karena ada keutamaan tempat. Yang pertama tadi keutamaan waktu, yang kedua keutamaan tempat. Tempatnya adalah buktinya Rasulullah SAW mengatakan salat di Masjidil Haram pahalanya berapa Pak? Berapa kali dari salat di masjid ini? 100.000. Oke. Salat di Masjid Nabawi berapa? 10.000. Salat di Masjidil Aqsa berapa? 1.000 kan? Kan 3 masjid itu kan? Itu kali lipat dari sholat kita di masjidnya kita. Maka tempat tertentu itu membuat fadilah amal juga semakin berlipat. Maka nek mbok pilih ada piantun peranan yang hadir pada kesempatan malam hari ini punya rezeki berlebih, memang ada rezeki yang lebih, monggo Pak, diagendakan tindak umroh Ramadan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, al-umratu fi Ramadan. Barang siapa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah, ta'dilu, pahalanya menyamai hujjatan ma'i, seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah. Umroh bulan Ramadan pahalanya seperti tindak haji bareng Rasulullah. Nah, kalau bisa tindak mriko Ramadan ini berumrah, hari ini sudah dibuka Pak. Alhamdulillah ya. Arab Saudi sudah mencabut karantina, sudah mencabut jarak di soft, sudah mencabut kewajiban pakai masker, sampun open hari ini. Nah, menurut rezeki membuat tindak. Umroh adalah salah satu amal yang utama di bulan Ramadan. Para rawuh yang dirahmati Allah, kita masuk sedikit kula lajengaken nggih. Mugi-mugi kula nyuwun wekdal dugi jam 9:04. Mungkin kersane mboten dalu-dalu. Ada 5 amal terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan. 5 amal terbaik. Yang pertama tentunya adalah puasa. Betul nggih? Nek enten tiyang ngaku muslim mboten poso Ramadan, Islamnya dipertanyakan betul? Dipertanyakan. Betul, dipertanyakan. Fardu loh itu. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, mewanti-wanti Mu'adz dengan mengatakan, hendaklah yang pertama kamu seru kepada mereka adalah melantunkan kalimat syahadat. Setelah syahadat ajari mereka sholat. Setelah sholat sampaikan mereka harus membayar zakat bagi yang mampu. Dan setelah zakat mereka diwajibkan puasa bulan Ramadan. Dan terakhir ada kewajiban kelima, haji bagi yang mampu. Ini ki urut Pak, rukun Islam. Lah kok enten orang ngaku Islam tapi dia tidak melaksanakan 1 dari 5 rukun, kinten-kinten Islami sempurna apa mboten? Betul. Maka betapa indahnya zaman dahulu. Ketika bulan Ramadan, warung-warung podo tutup. Nggih to, Pak? Nggih mboten? Saiki sing poso kon ngurmati sing ora bangetan niku. Orang yang iftar, orang yang berbuka puasa, dia tidak puasa karena udzur saja. Secara adab Islam, adab syar'i, itu dia tidak boleh makan dan minum di depan orang yang sedang puasa untuk menghormati. Lah kok iki saiki awake kula panjenengan iku diken ngurmati wong sing mangan teng warung. Pertanyaannya, bolehkah buka warung di bulan Ramadan? Warung nasi pecel lho niki. Boleh mboten Pak Bu? Boleh. Oh, boleh. Kalau saya ngatakan nggak boleh, mungkin kalau digerutuk kalau sing sadean ya. Boleh dia buka warung nasi
di bulan Ramadan dengan syarat dia betul-betul pastikan yang makan itu adalah orang-orang yang punya udzur untuk tidak puasa. Ini fatwanya Lajnah Daimah loh, Pak. Saya tidak mengatakan ini jawaban saya, tidak loh ya. Saya menyitir fatwa. Fatwa niku keputusan. Gitu. Fatwa Lajnah Daimah seingat saya mengatakan boleh yang berjualan nasi itu boleh buka dengan catatan dia pastikan yang makan itu adalah mereka-mereka yang punya udzur untuk tidak puasa. Kalau tidak, dia kena pencipratan dosa. Lengge, kenapa? Ini bagian dari kita mengagungkan syiar, betul-betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sering kita nukil, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, itu adalah bentuk takwa. Berarti kalau ada orang yang tidak mengagungkan syiar atau bahkan meremehkan syiar, masih ada takwa atau tidak dalam hatinya? Tidak. Para rawuh kula panjenengan remen Ramadan mau datang, kita remen bersiap-siap menyiapkan badan ben sehat, baju-baju yang harus kita siapkan untuk ibadah kita siapkan karena menyongsong ibadah. Itu pahala, Pak Bu. Itu pahala itu. Selama niatnya betul-betul kita mengagungkan syiarnya Allah. Maka sebaliknya, kalau ada orang Ramadan, pangapunten nggih niku wae putrate, dia masih buka warung, sing tuku yo kati kiwa tengene sing padha-padha muslime, ora duwe udzur. Saling mendukung napa mboten niku? Saling mendukung mboten? Saling mendukung. Kalau tanggane arep buka misalke, arep mokel, warunge tutup, mokel ning ngendi? Kan ngoten kan? Maka karena Ramadan karena siam itu adalah amalan yang sangat privasi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam itu untuk dia pahalanya kecuali siam, kata Allah. Fa innahu li, kata Allah, karena pahala puasa itu hanya untukku. Hanya untukku itu ada makna. Makna yang pertama adalah Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Enggak ada yang tahu pahala puasa seseorang. Yang kedua, selain Allah yang menentukan, ada kaitan yang kedua. Kata Allah ketika fa innahu li, itu adalah jaminan pahala puasa itu tidak terhingga. Itu satu-satunya. Tapi apa? Dia privasi, Pak. Napa panjenengan saged mangertosi tiyang mokel karo tiyang mboten mokel niku ketok mboten? Ketok mboten, Pak, Bu? Ketok mboten? Kecuali jenengan semerep pas dahar itu baru ketok. Nek mboten mungkin ketok. Gitu. Mangane ndelik-ndelik, pangapunten nggih niki contoh nggih. Dahare ndelik-ndelik, bar dahar ndang dilapi. Bar ngono digawe sekering-kering mungkin, engko nek mlaku rada lemes-lemes. Ketinggal mboten nek dia habis mokel. Tiang peranan paham nggih mokel nggih? Mokah nggih mokah. Pak ketok mboten? Wonten, karena puasa itu privasi betul. Privasi betul, maka Allah yang jamin pahala. Yang kedua, pangapunten masih kaitannya dengan puasa yang privasi. Yang kedua, puasa itu amalan yang sangat besar terangkum dengan banyak hal. Kalau dia sukses melaksanakan satu hari saja puasa dengan sebaik-baiknya, tadi kita sampaikan hadisnya, Allah jauhkan dia wajahnya dari jilatan api neraka sejauh 70 jengkal atau 70 jarak. Pertanyaannya, kula panjenengan itu naik poso wis bener apa dari? Sampun nggih? Sampun. Tapi kadang kita kalau puasa itu tergoda untuk kalau ketemu ibu-ibu pangapunten nek padha-padha pas blonjo ketemu neng warung niku mari kita mulai majelis gibah dengan membaca hamdalah. Sering mboten tergoda untuk bergibah, sering mboten? Sering. Itu mengurangi pahala puasa. Suatu ketika diadukan kepada Rasulullah, ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi sahabat mengadu, ya Rasulullah, itu ada dua orang wanita yang sedang berpuasa dan mereka sekarang. Rasulullah tidak gubris, masih bermajelis dengan sahabat yang lain. Maka yang mengadu ini balik,
Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, ini ada 2 orang wanita yang dia sedang sekarat. Ini piye Rasulullah? Pripun niki saya ini? Kata Rasulullah, suruh mereka berbuka. Suruh mereka berbuka. Maka kemudian Rasulullah mendatangi kedua wanita ini. Kemudian diperintahkan kepada kedua wanita ini, berbukalah kalian berdua karena kalian sudah sekarat. Akhirnya kedua wanita ini berbuka. Maka sakal itu seketika setelah meminum minuman itu langsung kedua-duanya muntah. Yang diuntahkan, yang dikeluarkan bukan hanya air yang dia minum, tapi di situ ada percikan-percikan darah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kedua wanita ini berpuasa secara zahir tapi tidak berpuasa secara batin. Kedua wanita ini berpuasa secara zahir, tetapi yang satu ini datang kepada yang kedua, kemudian mereka berdua memulai untuk membicarakan aib-aib saudaranya berghibah. Jadi bahasanya Rasulullah, tidak ada manfaatnya dia berpuasa. Rasulullah SAW mengimutakan kula panjenengan dengan satu hadis yang sahih yang lain. Rasulullah mengatakan, man lam yada qaulaz zuri wal amal bi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan sia-sia, perkataan adu domba, wal amal bi, dan dia ngompor-ngompori mengamalkan perkataan itu, apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajah. Allah tidak berhajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, kepada orang ini pada dia meninggalkan makan dan minum. Puasa tingkatan orang pertama itu adalah hanya puasa yang menahan diri dari makan dan minum. Itu tingkatan pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semua masih mampu. Yang kula panjenengan kadang tidak perhatikan itu ada tingkatan puasa yang lebih baik dari itu. Apa? Meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat. Syahwat ini tidak hanya yang kita pahami syahwat menyalurkan syahwat, ngapunten ya, kemaluan, tidak. Syahwat ini adalah godaan nafsu kita untuk menghilangkan pahala puasa, ngrasani tonggone. Gitu, Pak. Tonggone nggawa enmek anyar plat putih padahal sawahe urung panen dirasani. Kayak paling utang meneh. Nggih mboten? Tergelitik mboten untuk komentari. Komentar-komentar ini yang membuat pahala puasa kita berkurang. Gitu. Maka Rasulullah SAW juga mengumpulkan di hadis yang lain, rubba so'imin, atau dalam hadis riwayat yang lain, kam min so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, yang dia tidak mendapat pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Para rawuh, mari kita jaga puasa kita dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga mari kita jaga puasa kita dari godaan syahwat yang menggugurkan pahala-pahala yang lain. Betul ya Pak Bu ya? Amalan pertama tentunya di bulan Ramadan puasa. Yang kedua di bulan Ramadan amalan yang dilakukan Rasulullah adalah tilawatul Quran. Maka kita tahu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau panjenengan tidak memaknai ini, udah, kita nggak akan dapat pahala yang banyak. Leres ya? Maka mugi-mugi kalau panjenengan di bulan Ramadan masing-masing punya target sendiri-sendiri lah. Pun masing-masing kita kemampuannya beda-beda. Leres ya Pak ya? Aktivitasnya beda-beda. Di target masing-masing. Kalau misalkan saged ba'da sholat fardu minimal 1 rukuk misalkan, biar banyak bacaan. Atau ditambah sing wis rodok lancar minimal 1 lembar, insyaallah. Atau kalau ditambah, wah sak lembar kurang nih, 2 lembar. Kalau ba'da sholat fardu 2 lembar 5 kali sholat, ngoten nggih, fardu nggih, itu 1 juz Pak sehari, khatam insyaallah. Monggo targetnya masing-masing. Tapi ini adalah bulan Al-Quran, Bororawo. Kalau kita ini merasa masih pengen terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, mari kita baca Al-Quran. Mau Quran nggak harus pakai mushaf. Panjenengan semuanya punya HP kan? Diinstal Al-Qurannya.
Kalau nunggu antri mundut nopo, buka mushafnya baca. Mboten sah malah tergelitik nggo nyopo kanca. "Hei bro, kok ngendi kok sawah?" Ngono malah ngrasani tanggane kan. Daripada mboten baca Quran. Bulannya Al-Qur'an. Kita baca surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kalau kita nggak mau baca, terus kita pengen berharap ketemu Lailatul Qadar, ketemu betul Pak? Bahasane tiang nggen kula Jawa Timuran iku taneh lamun. Napa tiang mriki bahasane napa? Sami nggih, sami. Kalau kita nggak mempersiapkan, terus gimana kita ketemu dengan Lailatul Qadar yang pahala ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Monggo targetipun masing-masing. Ngaten nggih? Sebanyak-banyaknya. Nek wonten sing saged khatam 3 kali kula kasih hadiah. Wis penak-penakan iki. Mengke matur ten Pak Heru, mengke sampai niku kula kasih hadiah. Bonus. Sing rawuh mriki 3 kali minimal. Nggih Pak Heru nggih. Mungkin kalau patos ke donatur kalian Pak Heru. Loh, enggak apa-apa Pak. Kita berlomba-lomba beramal soleh itu boleh. Leres nggih? Sebanyak-banyaknya. Tetapi terkadang nanti kalau kita sudah menikmati, kita nggak nyari hadiahnya. Leres nggih? Kita nyari semangat untuk lebih banyak. Yang pertama tentunya kita siap melaksanakan puasa. Yang kedua tilawatul Quran. Yang ketiga para rawuh iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir. Kalau maksimal ya full teng masjid, mboten medal-medal. Di masjid seperanan raya wonten iktikaf mboten Pak Heru? Ada yang menyediakan kegiatan iktikaf? Ada. Enak, beneran. Kalau ada tempat yang belum menyediakan iktikaf itu susah. Iktikaf itu napa nggih? Mengkhususkan waktu 10 hari terakhir untuk full beribadah kepada Allah, ngereset amal 24 jam di masjid. Urusan ma'isyah, urusan nafkah digenepi sak durunge. Pokoknya 10 hari ini fokus nggo golek ridhone Gusti Allah. Siap betul Pak Bu? Ini bukan untuk bapak-bapak tok lho Bu. Niki ibu-ibu nggih kene. Aja terus engko sing masakne sahur karo buka anake sapa. Wong saged disiasati niku nek niat. Rasulullah itu ketika 10 hari terakhir beliau mau iktikaf itu para istrinya diajak itu dibikin kemah-kemah di belakang bagian belakang masjid. Hari ini kalau mau dihidupkan sunnah ini bagus sekali. Betul ya? Iktikaf. Yang keempat setelah iktikaf adalah sedekah bersedekah Pak. Kata Rasulullah SAW, afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Kalau panjenengan pengen mendapat pahala sebanyak-banyaknya, sedekah di bulan Ramadan. Monggo apapun bentuknya, sedekah subuh boleh, infak duha boleh, nanggung buka puasa Masya Allah boleh. Leres nggih? Nanggung takjil wong sing tadarus bengi-bengi. Enten tadarus mboten nggih? Mengke kena peraturan Menteri Agama enggak boleh tadarus. Loh, sedekah itu bentuknya banyak sekali, monggo para rawuh. Yang penting sedekah. Jangan pernah luput satu hari untuk bersedekah. Terutama sedekah subuh. Sedekah subuh itu fadilahnya Masya Allah. Sedekah subuh, sedekah secara umum itu adalah dia bisa menghindarkan ketetapan buruk yang sedianya akan Allah berikan. Dengan sedekah itu Allah hindarkan itu malah. Nek kula panjenengan tesih pengin dihindarkan dari banyak musibah, sedekah. Peranan, jaten, alhamdulillah gesek. Mboten kenging banjir toh? Di tempat lain hari ini sudah banjir Bapak Ibu. Maka mari kita jaga. Salah satunya dengan bersedekah. Baru yang kelima yang biasa dilakukan para salaful ummah pendahulu kula panjenengan beriktikaf, berumrah kalau ada
rezeki. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kinten-kinten menika ingkang saged kawula aturaken dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana doa yang kula panjenengan laturaken di mulai bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di atas semua amal ibadah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan ya Allah, mugi-mugi dengan segala kemurahan-Mu ya Allah pertemukan kami di bulan Ramadan, dan jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang bersyukur dengan bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkan kami untuk terus beribadah kepada-Mu dengan berbagai macam ibadah yang kami senangi. Ya Allah, semoga ibadah-ibadah itu menjadikan Engkau ridho kepada kami, dan semoga keridhaan-Mu itu membuka pintu jannah-Mu untuk kami semuanya yang ada di malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal afa indal hisab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan ingkang kawula aturaken kalau ada kesalahan murni dari kami pribadi dan kami beristighfar kepada Allah, astagfirullah, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.